Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 2402050502030. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu apa itu SDLC, manfaat SDLC, bagaimana cara kerja SDLC, apa saja model SDLC. Next, yang pertama adalah apa itu SDLC. Jadi SDLC atau yang biasa disebut dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat software dengan baik, cepat, dan tidak boros biaya. Jadi tujuan SDLC adalah mengurangi risiko kesalahan dengan perencanaan yang matang sehingga software yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. SDLC juga membagi proses pembuatan software menjadi beberapa tahap yang jelas sehingga pekerjaan lebih teratur, mudah dikerjakan, dan bisa diukur hasilnya. Manfaat SDLC: peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat, estimasi perencanaan dan penjadwalan yang efisien, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya, penggunaan perangkat lunak yang sistematik, dan kepuasan pelanggan yang lebih. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja SDLC ini. Yang pertama itu ada rencana. Pada tahap perencanaan, tim menentukan hal-hal penting seperti perkiraan biaya, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Semua kebutuhan tersebut kemudian ditulis dalam dokumen agar tujuan proyek jelas dan sama bagi semua pihak. Dari situ, tim menyusun rencana kerja termasuk jadwal dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari proyek ini. Yang kedua itu ada desain. Pada tahap desain, teknisi perangkat lunak menentukan cara terbaik untuk membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan yang sudah dianalisis. Mereka memilih teknologi yang akan digunakan, memanfaatkan komponen yang sudah ada jika memungkinkan, serta menentukan alat yang diperlukan. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa sistem yang dibuat bisa terhubung dengan sistem yang sudah ada di organisasi. Terus yang ketiga ada penerapan. Pada tahap penerapan ini, tim mulai menulis kode untuk membuat produk. Terus selanjutnya itu ada pengujian. Tim pengembang menggunakan pengujian otomatis dan manual untuk mencari bug pada perangkat lunak. Hasil pengujian juga dicek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus pengujian biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengembangan. Yang kelima itu ada deployment. Saat tim membuat software, mereka bekerja dengan menguji di versi khusus atau yang bisa disebut dengan lingkup file, bukan yang dipakai pengguna. Software yang dipakai pengguna disebut produksi. Pemisahan ini penting agar pengguna tetap bisa memakai aplikasi tanpa gangguan saat ada perbaikan atau pengembangan. Dan tahap deployment ini adalah proses memindahkan hasil akhir dari lingkungan file ke produksi. Terus yang keenam ada pemeliharaan, yang dimana pada tahap ini tim memperbaiki bug, menangani masalah pengguna, dan melakukan perubahan pada perangkat lunak. Selain itu, tim juga memantau kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kualitas sistem. Next, apa saja model SDLC ini? Jadi, model siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah cara terstruktur untuk mengatur proses pembuatan software agar lebih terarah dan mudah dikelola. Setiap model SDLC ini memiliki urutan tahapan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu membuat proses pengembangan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Beberapa model SDLC itu diantaranya model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, dan model agile. Oke, itulah materi pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.